lemarinya bagus dari Jepara ini, kualitasnya juga kuat. Kayaknya itu perlu dipindahin deh. Nah, kan udah rapi jadinya. Duh, ini udah jam berapa? Udah sore begini. Mana sih dia? Lama banget belum pulang. Kan mama gak sabar liatin lemarinya. Duh, kemana sih tuh anak? Loh, Tika, kamu dari mana aja sih? Mama tungguin dari tadi. Kamu ini ya, pulang-pulang bukan langsung naik ke atas dan di baju. Malah tidur-tiduran, malas-malasan dengan makananmu itu. Aku nggak malas-malasan, Ma. Aku lagi rasa seperti ini. Kamu baca buku apaan sih itu? Ini buku, Ma. Buku sejarah tentang Kartini. Ngapain sih kamu baca buku begini? Ini tuh udah jadul banget bukunya. Buku konyol gini kamu masih kamu baca. Kamu ngerti isinya? Yaudah, daripada kamu baca buku begituan, kemudian kamu ikut aku ke atas yuk. Kamu punya sesuatu untuk kamu tau. Pokoknya berarti kamu pasti akan seneng lihat. Mama pulang dari Jepara, kamu mau bawa buat aku loh. Apa, Ma? Lukisan anak Kartini? Bukan, pasti kamu suka deh. Apa sih, Ma? Dadah. Gimana? Suka nggak? Ini cermin dari Jepara. Asli loh. Kayaknya juga bagus. Seneng nggak? Buat apa, Ma? Aku rasa cermin ini terlalu besar untuk kamar ini. Tidak, Tika. Ini cocok untuk ditaruh di kamarmu. Ini juga cocok buat kamu, membantu kamu saat merias diri. Tandanya, kamu harus sering-sering merias diri ya. Gunakan cermin ini dengan baik-baik. Oh iya, Ma. Aku tadi habis baca buku ini loh. Bagus. Coba deh, Mama baca. Hah? Kenapa? Mama nggak suka. Yaudah deh, nanti mama baca ya. Tapi setelah pulang dari Semarang, oke? Pergi ke Semarang lagi, Ma. Bukannya kemarin baru dari Jepara. Tapi mama ya Tika, mama harus tiba-tiba pergi lagi ke Semarang. Karena tadi ada panggilan mendadak dari atasan mama. Maafin mama banget ya. Mama tinggal dulu ya sayang. Ya, Bin, hari ini piket. Bin, lu hari ini piket kan? Bin, Udah, biar aku aja. Mana sampingnya? kenapa kamu baik banget? Dia kan nggak pernah piket. Kenapa kamu mau ganti posisinya? Karena dia kan pembantu. Yo, aku tuh bukan pembantu, tapi pembokas. Nih, sekarang pakai. Kalian jangan seenaknya sama Kartika. Malvin, piket lah. Hari ini kau piket. Kau tidak malu kewajiban lu diambil Kartika? Gua cowok piketnya jijik. Yuk, ini kita pergi aja. Ayo, Fis. Aku tak habis pikir. Kenapa kamu mau mengambil alih tugas Malvin? Kan dia nggak pernah piket. Yes, karena kamu gak tahu kalau sudah jadi pengorbanan. Sudahlah, kamu gak apa-apa. Berdua saja. Aku telah lama berkorban untukmu, Kartika. Hanya saja kau tak pernah tahu. Indahnya kau cermin, barang antik dari Jepara. Andai saja kau bisa menghubungkan masa lalu dan masa kini, pasti aku bisa bertemu dengan Ibu Kartini. Akan kuceritakan semua jasa-jasanya, serta pengorbanannya dalam mengubah dunia dan pandangan pada wanita. Sepi benar hidupku ini. Tidak ada yang mencinta, Malvin pun tak pernah melirik padaku. Apakah aku harus mengubah penampilanku agar seperti gadis-gadis yang lain, baru Malvin akan melihatku? Coba ada Bu Kartini di sini, pasti aku akan bahagia. Ada apa ini?
Kartini, aku yang selama ini selalu kau tuliskan di setiap lembaran-lembaran buku harian. Dan juga selalu kau rayakan di setiap tanggal 21 April. Bukankah itu juga hari kelahiranmu, Dul? Kamu ibu Raden Ajeng Kartini. Bagaimana kamu bisa tahu? Ya, aku adalah Raden Ajeng Kartini. Namun, apalah arti sebuah status ningrat jika Raden Ajeng harus dikurung dalam sangkar emas dan dibatasi oleh 4 tembok besar yang menganggap bahwa kebebasan adalah kebahagiaan berbesar. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Sudikah kamu berteman pada gadis yang memalukan seperti aku? Dok, kau tidak boleh berkata seperti itu. Yakinilah, ibu juga ingin berteman dengan sosok gadis modern, gadis yang berdaya upaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk bangsa. Gadis yang berani, gadis yang ibu senangi dari dalam hati ibu. Sungguhnya, ibu datang dari jauh untuk mendengar segala keluh kesahmu. Anggaplah saja ibu ini sebagai sahabat penama yang datang dari jauh untuk menengok, seperti tatkala ibu bersua dengan Nyonya Adriana. Ibu, aku rindu sekali sama ibu. Ibu tahu nggak, setiap malam aku selalu membaca tentang buku ibu. Tapi aku selalu diam-diam melakukannya. Habis kalau misalkan mama tahu, pasti mama akan membuang semua buku aku. Yakinilah, Dok, ibu juga merindukan sosok gadis suci seperti dirimu. Itulah, Dok, bukankah besok kau akan sekolah? Betapa beruntungnya dirimu, Dok, hidup di zaman pecinta kebebasan. Bukan begitu, Dok? Ibu benar, emansipasi menghapus diskriminasi golongan kita. Dan ibu pasti senang karena semua jasa-jasa ibu terlampau jauh untuk Indonesia. Ibu tahu jalan yang ibu tempuh itu sukar. Jalan itu penuh batu, jalan itu penuh duri, dan jalan itu berkelok-kelok, licin, dan bahkan belum dilintas. Namun, apabila ibu belum beruntung untuk sampai di ujung jalan atau patah di tengah jalan, ibu akan mati dengan bahagia karena jalan itu kini telah terbuka dengan lebar. Ayo, cari tempat dulu. Itu aja yuk. Tau gak sih, semalam itu masakan keren sepanjang hidup gue. Kayak itu gue tuh sampai kayak mandi keringet. Udah gitu, gue tuh 4 kali diajak kenalan sama cowok. Iyalah, bukannya lo banyak kenalan. Lagi pula emang kita cantik kan. Enggak. Tapi kayaknya masih kenalan lu deh. Lu tuh semalam tuh pakai baju merek terkenal. Udah gitu cowok-cowok tuh pada kagum sama lo. Serius? Iya, terus reaksi gimana? Mata mereka tuh nggak dikit lihat lu. Udah gitu, air liur mereka tuh sampai jatuh, nggak sampai. Lu, sini, Tan. Jalan lewat amat, rupanya hendak bersaingan kura-kura dia. Dari mana aja lo? Kupar? Dari sana. Ngomong yang tegas. Iya nih, rasanya kayak pengen jadi gadis sok bisu ya. Lagi pula siapa sih yang mau lirik lu? Udah Kupar. Lihat nih bawaannya. Hari gini masih baca buku jadul Kartini. Emang masih zaman ya? Lihat deh judulnya. Habis gelap terbitlah terang. Kalian pada tahu gak? Tahu gak sih? Habis gelap total, terbitlah tagihan PLN. Bayar listrik kali. Yuk, tahan dia. Jangan. Jangan. Ayo, kita lihat. Salah satu kutipan surat dari ibu kita tercinta yang bunyinya selama ini hanya satu saja jalan terbuka bagi gadis bumi putra akan menempuh hidup, ialah kawin. Kawin? Emang itu dulu bahaya? Pantesan aja lu Kupar. Bacanya aja buku Tempo dulu. Oke. Sebagai teman yang baik, kita bantu dia sembuh dari kekuperan.
Enggak buku. Ini kita tuh nggak butuh baca buku kayak gini. Kalian bertiga sudah hentikan. Apa-apaan sih, Vin? Kok kamu jadi belain dia? Kalian mau liatin orang. Sudahlah, tadi kan kita mau pergi. Ini kita pergi saja. Ayo. Kartika, kenapa kamu masih di sini? Faures. Iya, aku belum pulang. Kau sedang apa di sini? Apa yang terjadi? Ini aku sedang merapikan dan mengumpulkan sisa-sisa harta bangsa, sisa-sisa pengabdian ibu kita. Ibu kita? Siapa? Raden Ajeng Kartini. Masa kau tak tahu? Bukannya itu ibu kita semua. Beliau sosok yang sangat baik, penyayang, bahkan pelukannya masih aku rasakan sampai sekarang. Kira-kira dia sedang apa ya? Kartika, kau baik-baik saja? Kamu ini ngomong apa sih? Aku mengkhawatirkanmu. Lagi pula, Ibu Kartini kan telah tiada. Lalu bagaimana kau bisa merasakannya? Kau ini, Ibu Kartini masih ada kok. Bahkan beliau saja sengaja datang ke sini untuk menemaniku. Kau tidak percaya? Lagi pula sudah hujan, aku pergi saja. Kartika, Astagfirullah, kamar tadi segini kok berantakan sih? Udah tahu mau ada tamu juga. Terus dia juga bilang ke mama, kalau misalkan nggak mau ada pembantu, tapi apa nyatanya nggak pernah beresin kamar sendiri. Dasar anak gadis, sebentar lagi kan dia juga udah mau tunangan sama si Gana. Nggak tahu apa dia. Kayaknya sengaja dia pulang telat biar nggak mau dijodohin. Terus ini juga buku-bukunya berantakan banget, ya Allah. Buku-bukunya banyak banget. Apa ini? Diary. Dia suka nulis diary. Ini punya Kartika. Apa ini? Aku cinta maafin. Oh, jadi selama ini Kartika suka sama teman sekelasnya. Mama baca diary aku, Ma. Oh, kamu kan? Kamu dari mana aja sih? Mama baca diary aku. Iya, emang kenapa nggak boleh? Kan urusan pribadi kamu udah sama mama juga. Tapi, Ma, Tapi apa, kan? Sekarang kamu udah tahu. Pasti kamu sekarang lebih suka sama cowok di kelas kamu, kan? Siapa itu Malvin? Jelasin nama mama Kartika. Dengarkan mama Kartika. Kamu ngebolehin kamu suka sama cowok lain. Tapi mama nggak ingin kamu suka sama cowok yang salah seperti papa kamu yang berisik itu. Sekarang, kamu harus turutin apa kata mama. Karena mama udah punya calon baru buat kamu. Dia tuh orang yang ganteng, baik, sopan, kaya pula Kartika. Mama akan bahagia jika kamu sama dia. Hidupmu akan terjamin selamanya sama dia. Ya udah, sekarang kamu cepat-cepat mandi dan dandan cantik karena keluarga Gara akan segera datang ke sini. siapa mereka itu, Ma? Calon keluarga baru kamu, ya. Mama tinggal ya. Anakku, ceritakanlah semuanya kepada ibu agar lapang dadamu. Bu, aku hendak dihidupkan dengan laki-laki lain. Yang aku tidak mencintai pria itu. Aku mencintai pria yang lain, Bu. Cinta? Apa yang kau tahu tentang perkara cinta itu, Bu? Bagaimana mungkin kau bisa sayang akan seorang laki dan seorang laki-laki akan kasih denganku jika kau tidak bertemu atau bahkan melihat satu sama lain? Ibu berkehendak bebas supaya ibu dapat berdiri sendiri, supaya jangan dipaksa. Bu, kenapa ya, Bu? Hidup aku selalu sengsara. Aku gak pernah bahagia kecuali aku ketemu ibu. Bu, aku minta maaf ya, Bu, karena aku gak bisa ngajarin buku ibu. Tadi teman-teman aku ngerusakin buku ibu di sekolah. Maaf ya, Bu. Oh Tuhan, ya Tuhan. Sedih hati melihat kejahatan di sekeliling diri, namun diri tidak mampu untuk menjauhkan. Bersabar ya, dulu.
Dia nggak nyangka deh. Dia, hah? Kok cinta sama Malvin? Kok suka sama cowok gue? Bisa-bisanya. Jadi tipe cowok tuh kayak gue kira kayak senang kayak gitu. Gak usah ngayal deh lo. Lo tuh kayak lagi bumi. Yuk kita pergi. Aku pulang. Masuk Wando. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Ibu tahu apa yang kau rasakan. Bagaimana ibu bisa tahu? Apakah kau lupa apa tujuan ibu datang kemari? Setiap hari ibu melihat-lihat dunia zaman sekarang ini yang pesat peradabannya. Namun, tiba hati ibu saat melihat perempuan seperti mereka. Perempuan seperti apa maksud ibu? Sia-sia saja perjuangan ibu selama ini jika emansipasi yang dari telah disalahgunakan. Maksud ibu, aku semakin tidak mengerti. Menurutku, jasa ibu begitu besar. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya. Ibu tidak akan berjuang sampai sejauh ini jika mengetahui perbuatan wanita zaman sekarang ini. Mereka menggunakan baju ala kadarnya, bagaikan lebih mengasihkan untuk tidak mengenakan apapun. Emansipasi juga telah disalahgunakan oleh mereka, sehingga mereka lebih mengejar karir mereka daripada mengurusi suami dan anak-anak. Pantaskah perempuan seperti itu? Mereka tidak boleh sama sekali melupakan kodrat dan norma sebagai perempuan. Namun, betapa memalukannya mereka masih bisa bernafas, berjalan, dan bergerak, dan berperilaku bagaikan perempuan yang tidak mempunyai urat kemaluan. Ibu, sungguh besar derita dan bebanmu. Tapi kalau aku pikir masih banyak wanita di luar sana yang mempunyai akhlak mulia seperti ini. Ya, kau benar, Dok. Alangkah sedih dan susahnya akan patah rasanya hidup ibu jika setiap tinta yang ibu tuangkan dalam beribu-ribu lembar surat dinodai dengan tinta yang lebih pekat. Namun ibu tahu, tinta yang ibu tuangkan itu masih memiliki asa. Kau pikul cita-cita ibu selanjutnya. Kau emban dan kau simpan dalam hati terdalam. Kau itu adalah gadis suci, Dok. Kau tidak boleh ternodai. Ibu, aku hanya gadis biasa, gadis lemah, tak berdaya. Percuma saja, semua akan sia-sia jika orang-orang yang aku sayang pun juga mengolokku. Kau tidak boleh bersedih, Dok. Sudah saatnya kau menghapus noda yang menodai setiap lembaran-lembaran kisah hidup. Sebelum Kartika, badan kamu panas sekali, Nak. Kok kecapean ya? Pokoknya hari ini kamu harus full istirahat ya. Jangan lakuin hal apapun lagi. Apalagi kamu jangan baca buku cerita lagi. Terus kamu ngapain sih baca buku cerita begini lagi? Ini tuh udah lama banget, gak usah dibaca lagi. Pokoknya kamu harus makan yang banyak ya, biar sembuh. Nanti kalau ada tukang bubur lewat, biar mama pesenin ya. Oke, terserah kamu saja deh. Kamu udah capek lihat kamu akhir-akhir gini, udah gak bergairah hidup. Kamu maunya apa sih? Yaudah, mama nggak bisa nunggu lama-lama ya. Mama ada meeting soalnya. Nanti kalau ada perlu apa-apa, bilang aja mama telepon ya. Jangan lupa ya. Yaudah, sampai jumpa lagi ya nanti ya, sayang. Dadah. Semoga cepat sembuh ya, Nak. Kamu pergi dulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ayah. Ayah apa kabar di sana? Pasti ayah senang sekali ya di sana. Pasti ayah udah mendapatkan tempat yang terbaik. Ayah, aku sedih deh. Udah nggak ada lagi yang mau ngertiin aku. Kecuali ayah. Aku nggak punya temen ya di sekolah. Padahal aku udah kelas 11. Tapi ada sih ya satu temen yang mungkin nanti bakal jadi teman baik aku. Jadi ayah nggak usah khawatir. Tapi ayah tetap lihat aku dari sana ya. Halo Cooper, lu ngapain di sini? Ngomong-ngomong kuburan, emang dia siapa sih? Jangan-jangan dia gila lagi. Kok? Kita tidur aja. Siapa lu? Lu siapa? Lu tuli ya? Serius dong, jangan bercanda, ini gak lucu. Jangan-jangan dia orang juga. Ini kita satu komplek deh. Ya elah, lu lupa, gue udah bilang sedikit kan. Tapi Ibu, dari mana saja? Tidak penting kondo, hanya menghapus noda. Itu apa? Ini bukan apa-apa. Bagaimana dengan ibu? Apakah ibu perlu membuatkan bubur ataupun wedang jahe? Aku rasa tidak. Aku sudah merasa agak mendingan. Mungkin besok mama akan menyuruhku berangkat ke sekolah. Ibu terlihat sangat letih. Apakah ibu ingin beristirahat di sampingku? Yando, ibu sangat lelah. Bolehkah ibu tidur di dekat dinding? Rasanya pasti dulu. Tentu saja. Apa ini? Tumben sekali ibu membawa oleh-oleh. Untuk apa kali ini ya? Lantas, barang siapa ini? Pisau ini buat apa? Kamu tahu nanti, Windy dan Kila itu sahabat terbaik aku. Aku gak rela kalau misalkan harus kehilangan mereka. Apa sih salah mereka? Apa maksud pembunuh itu? Tenang lah, masih aku di sini. Lagian juga masih ada Kila yang masih di rumah sakit. Aku juga nggak tahu apa salah mereka. Tapi aku takut. Aku takut kalau misalnya abis ini tuh giliran aku yang dibunuh. Udah jangan ngomong kayak gitu ya. Lagian kalau ini juga sudah aman, sudah dijaga oleh polisi sekitar. Pagi. Tika, kamu sakit apa? Kamu res, aku cuma demam biasa kok. Oh iya, kenapa ini pada pertanyaan gitu ya? Kayak pada ketakutan gitu. Kamu nggak tahu
sekolah ini kan diteror. Kemarin udah ada 2 kasus pembunuhan. Kok bisa? Iya, kamu nggak tahu ya? Windy meninggal karena ditusuk kemarin dan ia dibunuh. Kemarin juga Kila dan Friska ingin dibunuh, tetapi hanya Kila yang dibunuh. Diperkirakan pembunuhnya itu kemarin sama. Terus siapa dong membunuhnya? Entahlah, polisi masih menyelidiki hal itu. Tapi polisi dapat keterangan dari Friska bahwa pembunuhnya memakai jubah hitam dan membawa sebilah pisau. Jubah hitam, pisau. Iya. Ada apa, Tik? Kamu tahu pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Ini nggak mungkin, Res. Pembunuhnya Bu Kartini. Aku harus carinya sekarang. Tik, tunggu. Kenapa ya dia? Ini buku catatannya. Nah, ini apa? Loh kok? Bu, apakah ada ibu tertutupi dariku? Apa yang kau maksudkan, Bu? Bu, jujurlah padaku. Ibu sungguh tidak mengetahui apa yang kau maksudkan, Bu. Bu, apakah ibu pembunuh teman-temanku? Teman siapa? Sejauh ini yang ibu ketahui hanya ibu dan temanmu itu. Teman sekelasku, Bu. Windy dan juga Kila. Apakah mereka bisa disebut dengan teman? Jika setiap bertemu dengan mereka hanya menyiksa dan menganiaya. Tak tahukah kau bahwa ibu sangat menyayangi? Jadi benar, ibu sosok yang berjubah itu. Ya, ibu yang merencanakan semuanya. Target membunuh Cynthia. Enggak, ini nggak mungkin. Aku pembunuh, kita pembunuh kaum perusahaan emansipasi. Enggak, Ibu Kartini yang aku kenal bukan seorang pembunuh dan tidak akan pernah membunuh. Apa maksudmu, Dok? Aku ibu Kartini. Aku yang melindungimu dari apa yang kau benci. Enggak, kau bukan Kartini. Pergi kau. Kau bukan Kartini. Serah kau saja. Jika itu mau. Api yang membersihkan api dan api itu juga yang membersihkan kayu menjadi api. Aku tidak peduli. Camkan itu. Mau apa kau kesini? Menyanglah kau Kupar. Aku sedang tidak ingin mengolok-olokmu. Halo Friska cantik. Hari ini aku punya hadiah buat kamu. Hadiah. Kau ingin membunuhku? Lantas kalau iya kenapa? Kemarin kau bisa lolos dariku. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Jadi, kau sosok jubah hitam itu? Kau yang membunuh Windy? Apa salahku? Kau tanya salahmu apa? Kau telah melukai Kartika, Kartini, dan Pertiwi. Dan kau tak tahu itu, ha? Gue gak pernah ngelukain siapapun. Pergi Kartika, jangan sakiti gua. Kartika, hentikan itu. Kartika, kamu mohon, hentikan itu. Ngapain kalian kesini? Pergi kalian! Kartika, lepaskan pisau itu. Kau bukanlah Kartini. Kau adalah Tika, sahabat kecilku. Tika, maafkan Mama. Mama tidak tahu selama ini kamu memiliki kepribadian ganda. Tika, lepaskan jiwa jahatmu, nak. Lepaskan pisau itu. Lepaskan Kartika. Aku mohon, lepaskan dia. Maafkan dia dan maafkan aku juga. Setan kalian semua. Pergi kalian. Jangan berani mendekat. Atau dia akan... Kartika, sadarlah. Kau adalah sahabat terbaikku. Kau bukanlah pembunuh. Kartini hanyalah bayang-bayang kelam dalam dirimu. Tenanglah, Tika. Aku pembunuh. Aku telah membunuh teman-temanku. Pergi kalian. Pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Karena aku mencintaimu. Maaf, Res. Aku gak bisa. Aku telah membunuh teman-teman. Dan aku gak mau membunuh kalian. Terutama kau, Res. Maafkan aku. Aku sayang kalian. Terutama kau, Res. Assalamualaikum, nak.
kamu di sana. Pasti kamu sudah tenang ya. Ibu kangen banget sama kamu, nak. Ibu merasa kesepian di rumah. Kamu udah gak ada lagi. Biasanya kamu yang selalu bikin ramai di rumah. Maafkan ibu ya, nak. Ibu tidak tahu selama ini hatimu selalu sedih. Maafkan ibu yang tidak pernah ada untukmu saat kamu butuh bersandar. Ibu doakan semoga kamu mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Kenapa ibu tahu isi hatimu? Karena ibu telah membaca buku harianmu. Dan betapa sedihnya saat ibu membacanya. Karena selama itu kamu memendam perasaanmu. Selama itu pun kamu maafkan ibu ya, nak. Nak, sudah dulu ya. Ibu pergi dulu. Kapan-kapan ibu kesini lagi. Assalamualaikum. Oh iya, Ma. Iya, kamu boleh. Kau telah melakukan salah. Kau telah melukai Kartika, Kartini dan Pertiwi dan kau tak sadar itu, ha? Setan kalian semua. Oh, matinya melek. Gak mati, aku masih mau ngomong. Oke, ya udah. Good morning. Ada space kosong. Giling. Ya karena dia kan emang seorang pembohong. Rizka, kalian berhenti. Hei kalian. Kamu tahu kan, Vin? Ya belum sih? Bercanda sih. Aku takut kalau habis ini saya ketawa. Pagi. Lu nunduk. Emang iya. Jika kamu nggak tahu ya, kemarin kan Windy kan ditusuk pulang sekolah. Lalu sekarang keadaannya kritis di rumah sakit. Kila dan Friska juga kemarin hendak dibunuh, tapi hanya Kila yang ditusuk. Dan sekarang keadaannya kritis di rumah sakit. Apaan sih, salah lain lu. Halo Resnaga dan Jubah Hitam. Hai, say hi. Hai. Hai Malvin. Jadi inilah aslinya mereka di kelas. Main ini. Jangan zoom in aja ya. Malvin the Chipmunk. Hai Malvin. Malvin the Chipmunk. Itu Alvin. Hei, makhluk. Gua Malvin the Chipmunk. Ini Kila. Hai Kila. Oh, nggak mau. Ini kamu siapa? Kamu Lena ya? Windy. Kayak nama pacarnya. Ini ada yang maksa sendiri, lihat kan, kelihatan kan tangannya. Iya, jadi dia tuh pengen dipoto. Mama lihat kan. Wah, sakit juga. Kalau buat aku gitu ya, gua kayak anjing gitu. Oh, Dia nggak tahu sendiri, tahu sendiri. kayak malah bagus. Kelihatan kecil nih, Pak.
Lurus. Aduh dapet tuh. Aurat tadi, aurat. Ini Nabila. Lu lihat, lu record. Ini ngapain? Bah, ini mau bunuh diri yang ini. Ada nggak? Ya, lagi banyak. Yang baju biru bentar lagi mati. Untung nggak biru gua. Taruh sini aja, Ji. Waduh. Kan ada tag di sekolah sayang. Jubah hitam. Saya pakai jubah hitam dulu. Itu lu ini. Basah dong. Ini sih, sorry jijitin. Jubah hitam, lambang kegelapan.